Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-33. Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Dialog antara Abraham dengan Tuhan terkait apa yang akan terjadi terhadap kota Sodom Gomora pun semakin intens. Sekilas dialog di antara keduanya merupakan bentuk negosiasi, khususnya dari Abraham terhadap Tuhan mengenai masa depan kota tersebut. Nampaknya Abraham telah mengetahui keputusan Tuhan terkait perilaku masyarakat Sodom Gomora, yaitu pemusnahan atau pelenyapan. Terdapat beberapa motif yang dapat kita duga melatar belakangi tindakan negosiasi Abraham, yakni: pertama, Abraham sedang berusaha menyelamatkan hidup Lot yang hidup di sana. Kedua, Abraham tahu bahwa Tuhan adalah pengasih, sehingga ia pun berusaha menghadirkan karakter itu. Ketiga, Abraham sedang berusaha mencari dasar yang menentukan masa depan kota Sodom Gomora. Apakah orang benar atau orang jahat? Meski tidak ditampilkan secara naratif, semua motif itu bisa saja benar-benar muncul dan melatar belakangi negosiasi Abraham kepada Tuhan. Hal yang pasti di dalam ayat 26-33 ini adalah kesediaan Tuhan untuk mengampuni kota Sodom Gomora asalkan ada orang benar di dalamnya, entah berjumlah 50 maupun 10. Kesediaan Tuhan untuk membatalkan tindakan pemusnahan terhadap kota tersebut bukan menjadi indikator plin-plannya keputusan Tuhan, melainkan sebuah cara untuk mengajarkan kepada Abraham dan juga kepada kita di masa sekarang mengenai nilai keberadaan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang benar, meskipun minim secara jumlah, tetap akan bernilai dan berdampak bagi lingkungan di mana ia hidup. Keberadaan mereka mendatangkan harapan akan hadirnya perubahan baik di tengah situasi yang gelap. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan, di tengah kondisi yang tidak adil bagi warga kulit hitam di Amerika Serikat era 1950-an, Martin Luther King Jr. berkata, "Diamnya orang-orang benar jauh lebih berbahaya daripada kebrutalan orang jahat." Sahabat Alkitab, firman Tuhan ini semestinya sudah cukup bagi kita untuk menghadirkan diri di tengah lingkungan. Setiap kita, Anda dan saya, perlu menghadirkan transformasi dan pengharapan akan adanya nilai kebenaran dan keadilan. Tuhan menginginkan kita untuk tidak hanya menjadi orang benar bagi diri sendiri, tetapi juga mewujudkan dampak dimanapun kita hidup. Dampak itu perlu menjadi nyata, mulai dari keluarga kita, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, hingga lingkungan bermasyarakat. Inilah misi yang kita miliki sebagai orang percaya kepada Tuhan, Sang Sumber kebenaran yang sejati. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kebenaran firman Tuhan yang masih boleh kami terima, yang masih boleh kami dapatkan. Biarlah semuanya itu boleh bertumbuh di dalam diri kami, dan kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga keberadaan dan kehadiran kami dimanapun kami hidup, itu boleh menjadi sumber pengharapan, dan kami juga boleh menjadi pembawa perubahan, membawa dampak baik bagi lingkungan di mana kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kebenaran yang sejati, kami berdoa dan memohon. Amin.